Nah, halo, oke, sudah Halo, bergabung Pak Iqbal. Halo, halo selamat sore. selamat sore Pak. Dengan siapa ini? Mbak Puput ya? Saya diajeng Pak untuk moderator live hari Oh, Mbak ini. Dia aja. Sebelumnya, Oke. ya sebelumnya Mbak Puput bantu untuk koordinasi di Oh chat. ya, oke. Salam kenal Mbak Oke, Dia aja. salam kenal Pak Iqbal. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih kuat puasanya. Wah, luar biasa sudah memasuki hari ke-17 nih Pak. Iya betul, sudah mulai semangatnya sudah mulai naik turun ini ya. Iya, tapi semoga puasa kita tetap lancar ya Pak sampai akhir nanti. Amin. Oke, oke Pak Iqbal, sebelum kita mulai, boleh dong Pak sharing terlebih dahulu nih terkait platform Ahli Gizi ID. Keren banget loh Pak, kita kemarin lihat Oke. profilnya luar biasa, edukasi tentang gizinya tuh benar-benar Oke. pas banget nih di masyarakat. Iya baik. Jadi pertama itu motivasi dari Al-Gizi ID sendiri itu pertama adalah mengedukasi masyarakat ya. Itu yang pertama tentang pola hidup yang sehat tapi kita ngambil dari segi gizinya dan makanannya saja gitu. Kenapa? Karena kan banyak ya sekarang itu informasi-informasi yang mungkin bisa dikatakan hoax dan pseudoscience kayak gitu. Jadi seolah-olah science tapi cocok logi kayak gitu. Nah itu kita ingin perangin gitu. Jadi kalau nggak ada informasi yang relevan dan yang kredibel, pasti akan makin banyak bertebaran. Maka solusinya kalau kita nggak bisa menghilangkan informasi-informasi yang hoax, solusinya adalah memenuhi semua lini sosial media dengan informasi yang berkualitas. Maka otomatis akan hilang sendiri hoaxnya. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasinya adalah memperkenalkan ahli gizi ya ke eh, masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ahli gizi ini profesi baru ya di Indonesia, tidak seperti profesi dokter, apoteker yang lain mungkin sudah sejak zaman dulu ya sebelum kemerdekaan sudah ada ya. Tapi ahli gizi ini baru ada banget kayak gitu. Jadi makanya kita ingin memperkenalkan ini loh ada ahli gizi kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kedepannya juga kita akan berikan juga tools atau mungkin segala macam yang bermanfaat berkaitan dengan gizi ya. Salah satunya kita sekarang sudah mengembangkan platform konsultasi gizi, aplikasi Dieducate ya. Alhamdulillah sudah di download lebih dari 10.000 user aktif sampai sekarang. Wah, Kemudian kita luar punya biasa. juga platform search engine ya, search engine nilai gizi atau kandungan gizi makanan di nilaigizi.com. Dan sudah mencapai mungkin bulanannya sudah mencapai 1 juta pencarian gitu ya dan Wah, luar biasa lain Pak. macam gitu dan banyak macam-macamnya gitu jadi salah satu sampingannya ya di sosial media seperti ini gitu Wah, luar biasa, gitu keren Mbak banget untuk Diajeng. sahabat sehat. Oke, bener Pak, karena sekarang tuh banyak banget ya Pak mitos-mitos yang berkeliaran di sosial media yang nggak sesuai dengan faktanya, yang bikin orang tuh malah jadi takut gitu. Nah, ini sih Benar. penting banget nih salah satu platform ini supaya kita tuh tahu sebenarnya apa sih yang sesuai dengan faktanya, apalagi ini disusun langsung oleh ahli gizi ya Pak. Iya betul. Oke, baik-baik, Bal. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki, maaf Pak, suara saya Kedengaran muncul ya Pak. jelas enggak jelas suaranya. Kalau dari sahabat sehat gimana nih? Apa suara saya ada masalah kah? Karena di sini saya mendengar pantulan suara nih Pak. Oh gitu ya. Coba-coba Di sebentar saya Pak. nggak ada masalah ya. Oke, coba saya cek terlebih dahulu ya Pak. Ya silakan silakan. Saya cuma pakai satu device saja. Oh ya, tunggu Pak. Oh mantul katanya. Suara saya tadi sempat mantul. Nah, kalau ini bagaimana sahabat sehat? Mantul suaranya? Oke. Sekarang sudah jelas ya.
Oh, aman aman katanya. Kita lanjut nih, kayaknya udah gak sabar banget nih teman-teman untuk kita sharing-sharing hari ini bersama narasumber kita yang kece banget. Oke deh, oke. Jadi kan sekarang kita sudah memasuki hari ke-17 puasa nih Pak. Nah, kurang lebih ya ada Bener. dari 2 minggu lagi kita mau Lebaran. Nah ini Waduh. Udah ngomongin banget. lebaran ini ya. Iya nih Pak, tapi sering banget ya Pak kayak kita tuh pas nanti mau Lebaran, kita kan berpikiran jangan sampai pas Lebaran tubuh kita jadi ikut lebaran. Nah itu ya sering kita mempunyai Iya. stigma seperti itu. Nah gimana nih Pak supaya supaya nanti pada saat Lebaran ideal gitu Pak berat badannya. Nah kan pasti bisa nih Pak kita persiapin mulai dari sekarang. Jadi tuh persiapannya apa aja sih? Eh, Mohon maaf Kak, Diajeng ini putus-putus terakhirnya. Oke, nah untuk persiapan saat nanti menjelang Lebaran nih Pak, supaya body kita tuh tetap stabil, tetap ideal, gitu. Gimana Oke. tuh Pak? Oke, yang pertama mungkin porsi kita ngomongin porsi makan sehat ya selama pasca Lebaran ya. Meskipun ini Lebarannya juga kita baru sampai tengah-tengah nih ya. Kalau perang ini garis finishnya kelihatan sih, tapi sebetulnya belum belum selesai benar kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita siapin dari sekarang ya. Jadi sebetulnya puasa ini juga bisa jadi salah satu momentum kita untuk bisa turun berat badan gitu ya. Jadi diet secara nggak langsung ya, beribadah sekaligus diet penurunan berat badan itu sebenarnya yang paling enak ya puasa gini, sembari beribadah, sembari juga bisa turun berat badan. Kok ada yang nggak turun berat badannya, berarti ada yang salah selama puasa kayak gitu ya. Itu kayaknya sudah dibahas nih sebelum-sebelumnya ya, sudah banyak yang bahas diet selama puasa. Tapi kalau mengenai apa pas sudah setelah selesai puasa atau pas Lebaran mungkin masih sedikit yang bahas ya. Mungkin ini sehat bareng It's Buah ini baru yang pertama gitu ya bersama Ali Gizi ID-nya. Mungkin yang pertama itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama jangan makan berlebihan ya. Kadang-kala kita masih masih ke bawah suasana puasa kayak gitu. Nah, suasana puasa ini kadang-kadang apa-apa harus ditahan, apa-apa nggak boleh dimakan, ya seperti itu ya. Kalaupun kita mau makan, kita terbatas pada saat buka puasa saja. Itu pun makan bla 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 bla, kemudian kenyang gitu ya. Nah, biasanya itu melampiaskan saat saat selesai puasa atau pada saat Lebaran. Jadi segala macam dimakan. Nah, prinsipnya adalah jangan berlebihan. Nah, padahal 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah SAW itu sudah pernah bilang ya dalam hadisnya hadis riwayat Tirmizi itu ya bahwa yang pernah dengar nggak yang kalau sepertiga perut itu isinya udara, sepertiga perut isinya makanan, sepertiga perut lagi Iya, isinya air ya kayak gitu ya. Nah perhatian itu Pak. relevan sampai sekarang ya, itu relevan sampai sekarang. Kalau mau ngomongin diet yang lebih panjang lagi, kebutuhan segala macam kalori mungkin di sesi yang lain ya atau di webinar lainnya. Tapi kurang lebih mungkin karena waktu itu belum ada ilmu gizi, tapi setidaknya pondasi gizi itu sudah diberikan sudah sejak ribuan tahun yang lalu kayak gitu ya. Jadi artinya jangan makan berlebihan kayak gitu ya. Kita kendalikan diri, nggak usah khawatir kita juga sudah selesai puasanya gitu. Itu. Kemudian yang kedua adalah kurangi kue lebaran ya atau nyemil. Nah, ini biasanya penyakitnya ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa 10 nastar itu setara dengan 600 sampai 700 kilokalori, Wah, yang artinya itu kurang lebih sama dengan 3 porsi nasi ya, atau sepertiga kebutuhan orang dewasa kalau itu kebutuhannya 2000 kilokalori kayak gitu. Jadi hati-hati ya, makan 10 nastar aja itu setara dengan sepertiga kebutuhan kita. Nah itu kalau kita nggak hati-hati, nah itu bisa surplus kalorinya. Nah kalau kalori yang surplus dalam jangka waktu lama, nah itu berbahaya, bisa kita jadi overweight kayak gitu ya. Kemudian dan kue-kue sebetulnya kue-kue yang lain juga sama kalorinya juga rata-rata tinggi ya karena basicnya cookies itu ya atau kue kering itu kan basicnya harus ada gulanya ya. Kenapa? Supaya lebih awet gitu ya. Kalau kita tahu sifat-sifat alami dari gula itu supaya untuk pengawetan gitu ya. Kemudian yang ketiga jangan lupa tetap terapkan piring makanku ya. Mungkin sudah banyak dibahas juga oleh ahli gizi yang lain ya. Kalau piring makanku ini gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi kalau ada satu piring ya, setengah piringnya itu sayur dan buah ya.
Nah, Oh, setengah oke. piring yang lain, ya gitu, itu dibagi lagi sepertiga untuk lauk pauk dan dua pertiganya itu untuk makanan eh, pokok kayak gitu ya. Jadi bukan tiga perempatnya nasi gitu ya, gitu. Atau sisanya lauk, nggak ada sayur dan nggak ada buahnya, nggak kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi harus apa namanya, harus seimbang dengan piring makanku itu. Nanti teman-teman bisa searching lagi tentang piring makanku ini berapa sih sebetulnya yang harus kita asup. Itu jangan lupa tetap diterapkan meskipun itu lagi uh, apa lebaran. Dan yang terakhir adalah pengendalian adalah kunci ya. Jadi Nah, jangan kalap gitu ya. Wah, ini ada kue itu udah bla bla semua diemplok apa dimakan gitu ya. Nah, jadi itu kadang-kadang pengendalian kita yang kurang gitu Mbak Diajeng. oke, nah gitu sahabat saya. Jadi tadi prinsip-prinsipnya sudah tahu ya gimana sih supaya kita tuh tetap stabil berat badannya, nggak overweight saat nanti pas Hmm, Lebaran. Nah jadi tetap sehat juga. Jadi jangan sampai kita malah balas dendam nih pas nanti Lebaran tuh. iya betul. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat ngomong terkait kue-kue Lebaran nih, bahkan tadi sempat disebutkan bahwa eh, makan kue Lebaran itu bisa, kalau misalnya kita nggak terkontrol, bisa aja sampai berlebihan ya Pak, 700 kalori Hmm, dalam sekali makan. betul. Nah, untuk anjuran konsumsinya tuh gimana sih Pak, supaya nanti tuh pas Lebaran kita bisa kontrol nih untuk makan kue Lebarannya? Kalau kue lebaran sendiri itu nggak ada batas maksimal ya gitu. Artinya gini, kalau ahli gizi itu ngelihatnya dari asupan kalori. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kebutuhan misalkan kalau Mbak Diajeng nih ya, saya nggak tahu umurnya berapa, paling kurang lebih 20-an ya atau Iya belasan Pak, atau 21. 30-an. Nah 20 taruhlah kurang lebih 2000 gitu ya. Pasnya 2000 deh gitu. Nah, ahli gizi itu cuma melihatnya pokoknya harus dipenuhi 2000 kayak gitu ya, harus dipenuhi 2000. Jadi entah itu dari manapun itu harus dipenuhi 2000 dan harus ya tadi itu harus ada sayurnya, buahnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, eh, maka yang harus kita perhatikan dari konsumsi kue lebaran itu adalah pertama kue lebaran itu kecil tapi dia sangat syarat energi ya, padat energinya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kadang-kadang ini menghabiskan kuota energi kita. Kalau kita kebutuhannya 2000, tadi kita makan 10 nastar, sudah habis kuota kita sepertiga. Jadi kita punya kuota lagi 66% lagi gitu yang harus dimakan. Jadi pokoknya nggak boleh lebih dari 100% gitu ya. Nah, maka harus hati-hati makan kue kayak gitu ya. Nah, tipsnya adalah yang pertama itu jangan lupa minum air putih ya. Kalau pas lagi bertamu ke rumah saudara, ke rumah tetangga dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita disajiin, monggo atau silahkan atau mangga atau apapun gitu ya bahasanya di daerah masing-masing gitu, silahkan dimakan atau diminum, diunjuk dan seterusnya. Itu kalau ada air putih, minum air putih dulu kayak gitu ya. Kalau bisa habis satu gelas, dihabiskan dulu ya. Kalau sudah habis, maka kita akan lebih akan lebih logis dalam memilih makanan yang ada di depan kita gitu ya. Hmm. Karena kalau kita belum minum dan itu belum masih lapar ya, datang-datang udah lapar, itu yang ada kalap gitu ya. Semua dimakani Sering gitu ya. terjadi tuh Pak. Nah gitu. Kalau kita minum dulu sudah agak penuh, itu sudah mulai logis, baru kita bisa milih, oh ya udah makan ini aja. Atau jangan-jangan udahlah kenyang 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 duluan kayak gitu ya. Saya sudah nggak minat minum makan kue-kuean kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi minuman manis. Nah, ya kenapa? Karena kue dan minuman manis itu sesungguhnya hidden kalori ya. Jadi nggak kelihatan, tapi sesungguhnya kadang-kadang pernah nggak kalau kita bertamu itu manisnya luar biasa gitu ya, sampai Sering kita banget. belenger gitu ya. Gimana ngomongin Gulanya, belenger itu manisnya bikin pusing gitu. gulanya Ini terlalu banyak. nah gitu ya. Ini teh apa air gula apa gula dituang semua tambahin air dikit gitu ya. Lebih Oh, banyak janjinya gula. seperti itu gitu. Nah, yang kayak gitu itu kadang-kadang perlu kita perhatikan. Itu dikurangi minuman manis kayak gitu. Karena ya itu tadi hidden kalori ya. Bisa-bisa nanti asupan kalori kita sudah terpenuhi duluan kayak gitu ya. Jadi makanya itu perlu diperhatikan. Jadi dua itu aja sih kalau dari saya mengenai konsumsi kue lebaran ya kayak gitu. Jadi kalau mengenai maksimalnya berapa itu teman-teman sendiri yang bisa mengendalikan kayak gitu. Bisa aja teman-teman makan satu toples bisa kayak gitu ya. Tapi hati-hati setelah itu ya kayak gitu. Jadi kalorinya sangat over kayak gitu ya. Itu mungkin. Oke. Nah, siapa di sini yang udah terbayang-bayang nastar? Nah, itu harus
kendalikan ya sahabat ya, jangan sampai satu toples dimakan langsung gitu, karena tadi udah dengar bahwa ternyata kalorinya tuh wah tinggi banget. Jangan sampai kita kelewat batas, terus yang ada malah kita kelebihan kalori. Betul. Oke. Nah, tapi untuk mengontrol itu kan emang susah ya, Pak, apalagi suasananya Lebaran. Gimana pasti keluarga kita juga ya selalu menyajikan itu, terus juga ya itu yang bikin kita pengennya tuh makan banyak gitu. Nah, kalau Oke. soal kontrol nafsu makan, sebenarnya ada nggak sih Pak cara-caranya nih untuk kita tuh bisa mengontrol nafsu makan saat hari raya nanti gitu, supaya ya tidak terlalu berlebihan juga. Oke. Hmm. Yang pertama, ya pastinya kalau kita nolak nggak mungkin ya gitu ya. Kalau misalkan ini sudah ada kue macam-macam, ada opor apa segala macam, kue nasi kebuli dan seterusnya, sate. Oh nggak, maaf, saya lagi diet, lagi mengatur makan, saya nggak bisa. Ya nggak juga gitu ya, kayak gitu. Jadi bolehlah sesekali pesta itu boleh kayak gitu ya. Tapi harus terkontrol, harus bisa ngerem gitu ya. Yang pertama mungkin tipsnya kalau dari saya cara mengontrol nafsu makan itu tanamkan mindset ya bahwa semua kue itu sama. Kadang-kadang kita jatuhnya tuh bukan di makan pokok kalau pas lebaran ya, Iya. tapi itu di kuenya kayak gitu ya. Jadi tanamkan mindset ini kue itu sama semua kok. Isinya apa sih? Tepung gula. Ya enggak? Kalau nggak tepung ya gula. Jadi ya udahlah Betul, kita yang makan ya. kita makan mau wafer, cookies, pastry ya, roti, cakes atau snack yang lain asin-asin apa snack balado segala macam itu ya semuanya tepung gitu ya. Ya mindsetnya kita ya udahlah makan juga paling cuma seujung lidah aja enaknya. Setelah itu ya kita masukin tepung ke dalam perut kita kayak gitu. Jadi mindsetnya seperti itu. Ya udahlah makan tepung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makan satu saja. Yang paling kita penasaran dengan kue. Pernah nggak sih kalau kita kadang bertamu atau kita dapat parcel atau apapun, kita penasaran banget sama kue itu. Nggak apa-apa, makan aja satu gitu ya. Dan kue yang paling kita penasaran dan paling kita suka itu makan satu dan setelah itu cukup kayak gitu. Jangan makan satu lagi gitu ya. Jadi anggap aja kamu itu master chef gitu ya. Jadi ya kalau master chef pernah tahu nggak sih kalau makan kan cuma seujung Iya. ya Kayak komentarnya mencicipi. banyak. Nah gitu mencicipi namanya kan suguhan ya, suguhan itu untuk dicicipi bukan untuk apa ya Dihabiskan. jawab laparnya kalian datang ke sana lapar gitu ya, enggak, tapi untuk dicicipi supaya ada bahan untuk obrolan gitu ya, nggak cuma garing kering tapi juga ada obrolan ada sesuatu yang bisa dikunyah gitu ya, jadi bukan untuk lapar-laparan gitu ya, jadi anggap aja kamu master chef gitu ya. Kemudian berikan sugesti ke dirimu sendiri bahwa yang namanya semua kue itu rasanya semua sama, ya gitu-gitu aja udah gitu kan. Kalau nggak asin manis ya kan, setelah itu selesai ya. Kadang-kadang kalau kita after taste ya, kalau orang pangan ya after taste-nya itu kadang-kadang nggak enak gitu ya, mungkin pas makannya enak tapi setelah itu nggak enak gitu ya. Kemudian kalau kita bisa mengendalikan 30 hari penuh, kenapa kita nggak bisa mengendalikan sehari 2 hari setelah lebaran? Nah itu yang paling penting juga ya kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau sempet jangan lupa makanannya itu di recall ya, dicatat ya. Sekarang yang nyatet nggak cuma ahli gizi, tapi siapapun bisa nyatet gitu ya. Jadi berapa sudah makanan yang sudah kita makan, kalorinya itu masuknya berapa, apakah kita cukup atau lebih, itu harus dihitung. Sesuatu yang nggak dicatat itu tidak bisa dihitung, maka harus dihitung. Dengan apa? Dengan dieducate ya. Wah, di Promo. ya, Pak, bisa untuk menghitung kalori ya, Pak? Bisa banget, bisa. Ada di sana menunya meal planner, bisa pakai untuk ngitung kalori ya. Bisa kalau teman-teman pernah tahu Nutri-Survey atau Fat Secret atau MyFitnessPal kurang lebih sama kayak gitu, cuma ini buatan anak negeri gitu ya. Wah, luar biasa, Pak. Nah, Silakan di-download. oke, nah kan di sini dianjurkan untuk kita tuh mengetahui ya Pak, berapa banyak sih yang udah kita makan. Nah, tujuannya tuh apa sih Pak untuk kita tuh mengetahui hal tersebut? Supaya kita tidak berlebih dan tidak berkurang ya. Namanya kalau kita makan itu kan kalau katanya Umar bin Khattab ya, ini kan edisi puasa gitu ya. Itu makan itu cukup untuk menegakkan tulang punggung ya. Maksudnya mungkin zaman dulu makan itu sudah secukupnya sesuai dengan kebutuhanmu, kayak gitu aja gitu. Jadi jangan makan supaya kita nggak berlebih, gimana? Harus dihitung.
Kalau zaman dulu mungkin enak ya. Kalau makanan tuh tidak sevariatif sekarang. Jadi makanan zaman dulu tuh apa sih? Kalau nggak tepung ya, tepung, kemudian tepung gandum ya, gandum sendiri, daging kambing, daging apa, daging-dagingan atau sayur-sayuran kalau orang Nusantara gitu ya. Jadi ya itu aja makanannya, tidak ada pengolahannya ya gitu-gitu aja. Kalau sekarang ya ultra proses gitu ya. Bahkan kita nggak ngerti prosesnya di pabrik diapain, tiba-tiba udah jadi ada bentuknya wafer, bentuknya apa ya? Banyaklah mereknya gitu ya. Saya nggak enak nyebutin merek di sini. Banyak macam-macam gitu ya. Ya itu. Nah supaya kita tahu batasan kita cukupnya berapa, maka itu harus dicatat dan harus di record kayak gitu ya. Harus di track lah gitu. Jadi kuota kita tuh ada berapa ribu kilokalori seharinya, kuotanya itu harus dipenuhi, jangan lebih, jangan kurang. Ya boleh lebih kurang tapi plus minus 10% aja, jangan over. Kenapa? Karena ya kalau gedung pencakar langit itu bisa dibangun nggak cuma semalam ya, gitu ya. Nggak cuma semalam tapi juga butuh waktu berbulan-bulan. Begitu juga dengan lemak tubuhmu ya, itu tidak dibangun cuma seharian, gitu ya. Jadi tapi itu dibangun makan berlebih dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi jangan salahkan, aduh ini kenapa sih kok lemak? Ya itu berarti selama ini setahun mungkin itu ada yang salah dengan makanannya, ada yang lebih gitu ya. Gitu Mbak Diajeng. Oke, jadi kalau misalnya berat badannya hari ini mungkin ternyata lebih, nah itu kita harus review lagi ya Pak ke belakangnya, kita flashback selama ini tuh gimana pola makan kita. Benar, muhasabah lah ya. Setuju Pak. Nah, jadi gitu sahabat sehat ya. Jadi supaya nanti kita tetap sehat, mulai dari sekarang juga kita harus mulai menerapkan pola hidup sehat. Jangan cuma sesekali aja, tapi harus konsisten juga. Oke. Betul. Nah Pak, untuk kita mengimbangi asupan yang masuk dan asupan yang keluar, kan kita disarankan untuk berolahraga ya Pak, atau melakukan aktivitas fisik. Nah, tips olahraga nih supaya nanti nih saat setelah kita lebaran, supaya badan kita tetap fit, ada nggak sih Pak tips-tipsnya supaya ya kita tetap enjoy gitu menjalankannya? Oke, yang pertama sama ya, kalau tips olahraga atau aktivitas fisik dimanapun kurang lebih ya yang akan saya sampaikan ini, ya gitu-gitu aja gitu ya. Permasalahannya itu cuma satu, kita tuh mau nggak melaksanakan kayak gitu ya. Itu kadang-kadang yang paling sulit. Banyak tanya tipsnya dong biar olahraga yang bener gimana. 90% ya tidak melaksanakan gitu, cuma tanya aja gitu. Dan teorinya itu aja, sama aja gitu. Jadi olahraga itu tidak sulit ya. Kenapa? Olahraga bisa kamu pilih dari apa yang kamu suka saja gitu. Apa gitu? Kamu sukanya bersepeda, ya udah sepeda sampai jelek nggak apa-apa gitu ya. Atau sukanya badminton ya badminton. Pak saya nggak suka duanya, ya udah jogging aja. Pak nggak suka jogging, ya bisa renang. Ada ribuan cabang olahraga, ratusan mungkin gitu ya. Kalau ribuan kelebihan gitu ya. Ada ratusan gitu mungkin cabang olahraga. Nah, itu bisa kamu pilih salah satu gitu. Kalau nggak sempet juga apa namanya kamu bisa melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik dengan cara ya silaturahmi ke keliling kita ya, sekomplek kita, ke kampung kita atau di daerah kota kita itu tanpa menggunakan alat transportasi ya, bisa jalan kaki bareng-bareng keluarga gitu ya. Kalau punya anaknya digendong satu kanan kiri gitu ya, atau dipanggul di atas gitu kan, Melatih latihan otot beban ya itu. Pak. Bener tuh itu kan. Dan jangan lupa bahwa semakin banyak kamu makan atau kalian makan itu, maka kalori yang harus dibakar pun itu juga semakin tinggi, semakin banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ahli gizi nih ya, kalau kita makan nih kelebihan, itu kadang-kadang juga mikir juga, aduh kayak ada rasa berdosa gitu ya, harus membakar kalori ini tuh gimana? Itu kepikiran aja sehari 2 hari gitu ya. Ya udahlah olahraga lebih tinggi besoknya gitu. Nah seperti itu. Karena apa? Karena tahu gitu ya prinsipnya. Kemudian kalau nggak sempet juga olahraga banget gitu ya, biasanya ini buat ibu-ibu nih ya yang lagi riuh di dapur gitu ya, masak-masak. Ini sudah mulai lebarannya masih 13 hari lagi, sekarang sudah masak-masak Udah mulai segala bikin macam. kue Nggak. Pak, udah banyak tuh Pak. Nah bener nih, udah mulai bikin kue dan kalian biasanya kan sudah mulai cicip-cicip ya, kadang-kadang setengah kuenya udah habis duluan itu. Iya, belum Ingat lebaran gak udah itu ya? habis. Nah itu kan gitu, masa-masa kecil kalian kan ya, seru tuh. Nah gampang aja gitu, tinggal kalau apa namanya bisa jalan kaki atau bisa mungkin cuci piring, bersih-bersih rumah, itu semuanya sudah termasuk
aktivitas fisik, dan itu mungkin bisa dikategorikan juga olahraga gitu. Berapa kalori yang kebakar, kamu bisa menghitung di Dedukit sudah ada tuh yang paling bawah. Nanti bisa dihitung, kalau saya mencuci piring 10 menit, berapa kalori yang kebakar, itu ada di Dedukit kayak gitu. Atau misalkan mencabut rumput atau membersihkan rumah dan seterusnya, itu ada kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, olahraga itu tidak monoton ya. Itu tidak harus olahraga resmi, tapi juga bisa aktivitas fisik juga gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi udah tahu ya sahabat sehat, untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik itu bisa lakukan yang kalian sukai. Tadi udah banyak tuh tips-tipsnya. Jadi nanti jangan Betul. sampai ada alasan lagi. Nah kebetulan di sini ada Pak Rizal nih bergabung. Halo Pak Rizal. Katanya nggak sempat olahraga karena nonton Ikatan Cinta. Wah, karena fokus terlalu fokus nonton TV nih. Rizal Jadi tuh. Oh, karena fokus terlalu halo, nonton, ini jadi malah Mas nggak sempat Rizal. olahraga. Oke. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Nah, masih ngomongin Oke. tentang Lebaran nih Pak. Biasa tuh kalau di suasana Lebaran, itu makanan manis, makanan lemak, santan, semua tuh jadi satu di situ. Nah, terus gimana nih Pak untuk orang-orang yang menderita penyakit diabetes? Nah, itu kan pasti disarankan untuk menjaga apa ya, asupan gulanya. Nah, untuk Oke. tips khusus nih untuk para penderita diabetes itu gimana sih supaya tetap aman saat nanti merayakan hari raya? Oke, pertama jangan kalap gitu aja ya. Pertama jangan kalap, yang kedua apa namanya, banyak konsumsi makan makanan yang mungkin gimana ya, yang nggak manis-manis gitu ya, yang nggak manis-manis. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan glukosa darah secara spontan dan itu berbahaya ya. Jadi sebaiknya nggak makan makanan yang mengandung gula sederhana. Atau gampangnya kalau kita tuh makan minum manis gitu ya, makan makanan manis kayak gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, perbanyak sayur ya, perbanyak sayur dan buah kayak gitu, terutama sayur-sayur yang apa, mengandung tinggi serat larut air kayak gitu ya. Kayaknya ini ada di It's Buah ya. Iya Jadi betul Pak, karena promoin juga nih gitu. kita 100% sayur dan buah. Nah tuh gitu ya. Jadi boleh tuh pesen di es buah nanti. eh, Kalau misalkan kita males nih, misalnya ngejus segala macam buah, bisa nanti pesen di sana. Kemudian tentunya level DM ini macam-macam ya, kayak gitu. Jadi kalau sudah memang mendapat terapi medis dari dokter, itu sebaiknya tetap dilaksanakan ya. Karena pada prinsipnya diabetes itu tidak bisa sembuh. Nah, kok kaget? Iya, memang diabetes nggak bisa sembuh, tapi ingat bisa dikendalikan ya, bisa dikendalikan gitu. Dan sekali lagi, mungkin pesta sehari nggak masalah, yang pasti nggak tiap hari gitu ya. Itu jangan lupa gitu. Oke. Nah, apakah itu termasuk hal yang sama untuk diterapkan ke penderita kolesterol Kak, Pak? Karena kan Kalau berbau santan kalau juga nih. kolesterol sama gitu. Kalau kolesterol itu, jadi serat ini hebatnya dua ya. Jadi hebatnya juga bisa, kalau pada DM bisa menunda bisa bukan menunda lapar, mengontrol penyerapan glukosa darah gitu ya. Kalau pada DM, tapi kalau pada kolesterol fungsinya itu justru bisa mengikat lemak dan kolesterol itu sendiri ya. Dan dengan inulinnya itu tadi bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah gitu ya. Jadi baik pada penderita dislipidemia maupun penderita diabetes mellitus, itu keduanya tuh sangat berguna banget ini yang namanya serat gitu. So makanya jangan lupakan serat ketika kita berpesta kayak gitu ya. Dan kalau khusus pada penderita dengan dislipidemia atau kolesterolnya tinggi kayak gitu ya, itu kurangi makan makanan yang bersantan ya. Kalau mau santan ya 1 sendok aja atau jangan banyak-banyak kayak gitu. Kemudian kurangi lemak-lemak juga, dan kurangi juga lemak trans ya. Goreng-gorengan biasanya gitu ya. Goreng-gorengan tuh mulai dikurangin. Memang minyak sawit nggak ada kolesterolnya, tapi hasil metabolit dari minyak sawit tadi bisa menjadi kolesterol dalam tubuh, dalam darah. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin di sini sahabat sehat yang ada rekannya pengidap diabetes ataupun tadi dislipidemia itu bisa tuh nanti disampaikan terkait gimana nih Mm-mm. saat nanti persiapannya pas hari raya Yep. gitu. Oke, Pak.
Jadi seberapa penting sih Pak untuk mengkonsumsi buah dan sayur pada saat nanti hari raya? Kan takutnya nih kita lupa terlalu fokusnya ke kalori aja, maksudnya ke makanan manis aja, ke makanan-makanan yang bersantan, Oke, ketupat, sayur lah oke, itu. Yang biasanya di Lebaran tuh itu Pak. benar. Sebenarnya ketupat juga lontong, lontong juga ada sayurnya ya. Ini kalau katanya Mas Rizal ini ya, ada seratnya ya, ada seratnya. Dari mana? Dari bungkusnya gitu ya. Kan dari bungkusnya juga kan ada Oh iya, daun-daun iya itu bener. seratnya. Tapi Benar nggak juga, dimakan. tapi nggak ada ya, ya masalahnya itu ya nggak dimakan gitu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa jangan lupakan bahwa sayur dan protein itu nomor satu ya, gitu ya. Jadi saat Lebaran itu mindset kita harus disetting dulu kayak gitu. Ini katanya Mas Rizal nih ya di bukunya. Nanti kayaknya bakal di share ya bukunya ya Mas Rizal ya. Oke. Apa nih? Biar nggak lebar setelah Lebaran, nah kayak gitu bukunya, gitu. Nanti di share deh. Jadi yang saya sampaikan ini ada di sana semua, gitu. Jadi jangan lupa sayur dan protein itu nomor satu ya. Kenapa? Karena itu bisa bisa mendapatkan rasa kenyang itu lebih cepat dan bertahan lama rasa kenyang itu kayak gitu ya. Nah dengan kalau kita itu mengkonsumsi seratnya cukup kayak gitu ya, atau tinggi itu kita nggak gampang craving, nggak gampang apa ya ngerayap makan ini kadang-kadang kacang atau biskuit pongkuan itu dipeluk gitu ya sambil ngobrol dipeluk gitu ya tiba-tiba hilang gitu ya habis gitu ya. Jadi supaya itu tidak terjadi makanya harus kita mendesain supaya perut kita tuh kenyang terus kayak gitu tapi dengan sesuatu yang sehat kayak gitu ya. Kenapa? Karena sayur ya memiliki densitas volume yang besar dan rendah kalori kayak gitu. Kemudian nggak ada ceritanya kamu kelebihan makan sayur gitu ya, nggak ada. Jadi makan aja sayur sebanyaknya nggak ada masalah, nggak usah kelebihan kalori, nggak usah takut kelebihan kalori karena sesungguhnya banyak tapi banyaknya sayur itu kalorinya kecil gitu ya. Dan ini rendah kalori kayak gitu ya. Nah kemudian apa ya? Ya jangan lupakan itu wes pokoknya dua itu ya. Jangan lupakan mengenai sayuran saat saat Lebaran gitu ya. Jadi tetap stay sadar gitu ya. Gitu. Jangan kalap. Jangan kalap, jangan balas dendam, tetap harus Hmm. bisa mengontrol nafsu makan nanti saat hari raya. Nah, tahu Oke. kapan berhenti makan gitu. Oh, nah, itu jadi harus berhenti nih, jangan sampai nunggu kenyang dulu baru berhenti ya, Pak. Itu kan ada juga ya salah satu Betul. anjurannya. Benar. Oke, oke Pak, di sini sudah ada yang bertanya nih Pak di question box. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan nih ke sahabat sehat semua yang bergabung pada Hot Live hari ini, siapkan pertanyaan terbaik karena nanti akan ada satu penanya terbaik dan akan mendapat hadiah. Dan penanya terbaiknya ini dipilih langsung loh oleh narasumber kita. Jadi langsung siapin aja Waduh. ya pertanyaannya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Tadi ada yang bertanya dari Kak Nevita Aulia, Pak, cara memilih makanan yang tidak menguras kantong bagi orang yang mau diet tapi dengan uang yang minim, itu gimana sih, Pak? Pertama gini, definisi diet dulu ya, gitu ya. Definisi diet itu gimana? Apakah diet mau menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan atau mengatur pada penyakit tertentu? Diet itu kan definisinya mengatur makan ya, diet itu. Jadi mungkin yang dimaksud ini menurunkan berat badan kali ya? Oke, Gak tahu lah ya. diet Ya ya, anggap saja menurunkan berat badan kayaknya. Biasanya sih biasanya orang sih gitu, mindsetnya, oh Pak. diet, diet itu turun berat badan ya. Gimana supaya nggak nguras kantong? Biasanya memang diet penurunan berat badan itu tidak menguras kantong memang pada dasarnya gitu ya. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan ya. Apa sih advice-nya ahli gizi kalau ini perbanyak sayur, perbanyak minum ya kayak gitu ya. Kemudian oh ya betul tuh katanya. Banyak sayur, banyak minum, kemudian buah dan seterusnya gitu ya. Nggak ada maksudnya banyak daging ini ya, banyakin makan daging asap, kemudian tenderloin, sirloin atau segala macam yang mahal-mahal nggak pernah kayak gitu yang mahal-mahal. Jadi rata-rata tuh semuanya murah-murah kayak gitu ya. Sayur itu teman-teman kalau di Jawa Timur itu seikat bayam itu cuma Rp500 kayak gitu ya. Kalau di tempat saya ya, kalau di tempat saya di Jawa Timur kayak gitu ya. Saya kan di Jawa Timur sekarang itu cuma Rp500 satu ikat kayak gitu ya. Mau berapa, mau beli 5.000 itu dapat 10 ikat kayak gitu ya. Nggak akan habis kayak gitu.
Belum lagi kalau misalnya ini ya biasanya yang mahal itu apa namanya tuh sawi putih gitu ya. Sawi putih mungkin agak sedikit mahal kalau yang dia hidroponik gitu ya, mungkin 5.000 kayak gitu. Tapi kalau yang ditanam biasa mungkin lebih dari itu, kurang dari itu harganya. Jadi nggak ada yang mahal kok kayak gitu ya. Untuk apa diet penurunan berat badan itu. Yang pasti harus tahu prinsip-prinsipnya gitu. Nah ini Mas Rizal sering banget jawab ya apa namanya memberikan advice tentang penurunan berat badan itu gimana. Mungkin kalau di sini nggak cukup ya kita bahas diet setelah lebaran gitu ya. Tapi kalau menurut saya ikuti aja postingan-postingannya Mas Rizal atau Ali Gizi ID. Kita sering bahas kok kayak itu tentang diet penurunan berat badan. Kalau mau pasti turun berat badannya dan nanti kita kasih materi juga yang bagus. Nanti ada di sana juga bisa baca bukunya Mas Rizal Diet Garis Lurus itu ya. Itu karyanya Ali Gizi ID bersama Mas Rizal gitu. Boleh nanti dibaca-baca. Itu keren banget bukunya dan dijamin turun loh ya, dijamin turun berat badannya. Kalau nggak turun nanti tanggung jawab deh nanti. Gitu. Oke. Itu Mbak Diajeng. Jadi harus Mbak Diajeng, Mbak siapa tadi Mbak? bener Pak. Oh ini Mbak Novita. Kalau saya ya Mbak Mbak Diajeng. Novita. Mbak Novita maksudnya. Oke, jadi itu ya prinsipnya ya. Semoga bisa dipahami nih dan harus tahu prinsip diet itu sebenarnya seperti apa. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada di question box. Nah, ini dari Kak Cipong. Oke. Untuk penggunaan air fryer itu baik nggak sih Pak? Dan untuk meminimalisir makanan yang digoreng. Nah, gimana tuh Pak? Sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas di Instagramnya Ali Gizi ID ya. Mungkin sekitar berapa postingan yang lalu ya, banyak lah. Mungkin 30 postingan yang lalu, coba di scroll ke bawah gitu ya. Itu ada penelitian yang apa namanya yang menjelaskan bahwa air fryer itu justru memang dia bisa menekan angka minyaknya ya gitu, minyak pada produk makanan terserapnya minyak terserap pada produk makanannya kayak gitu. Tapi sesungguhnya jangan lupa penggunaan air fryer ini justru bisa memicu terjadinya kanker kayak gitu ya. Itu sudah ada penelitian, silakan dibaca. Bacanya ringan, cuma karosel, cuma baca-baca slide-nya aja di IG gitu. Makanya tidak kita sarankan menggunakan air fryer ya. Lebih baik menggunakan metode memasak yang lain. Nggak usah khawatir, makanan tidak semuanya harus digoreng ya. Bisa dikukus, bisa direbus, bisa dibacem, bisa di bumbu merah, bisa di apain lah macam-macam ya. Selain digoreng itu direbus atau dimakan mentah ya kalau orang Jepang gitu. Bebas, banyak sekali. Selain menggunakan minyak itu banyak sekali. Cuma kita mindsetnya minyak terus gitu ya. Jadi itu yang harus dihilangkan mindsetnya. Oke gitu ya. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini ada salah satu pertanyaan dari Kak Deviola. Pak, mohon bahas kurma untuk penderita diabetes dong. Nah, gimana tuh Pak? Ini masih suasana puasa nih. Kurma untuk berbuka kan biasanya. Kurma itu kan disunahkannya kan 3 ya, kayak gitu ya. Kalau berbuka puasa kayak gitu ya. Dan kurma itu aman nggak untuk penderita diabetes kayak gitu? Jawabannya adalah ya aman kayak gitu ya. Asalkan dikonsumsi secara wajar kayak gitu ya. Maksudnya secara wajar itu ya secukupnya itu adalah 3. Nah, kalau misalkan merasa ini terlalu banyak bisa 1, tapi sebaiknya tidak lebih kayak gitu ya. Jadi sudah ada takarannya kayak gitu ya. Mungkin zaman dulu nggak ada nih harus sekian gram tuh nggak ada gitu. Tapi hadisnya itu sunahnya 3 kayak gitu ya. Nggak apa-apa 3 ya, karena mungkin saya pribadi belum menemukan ya penelitian bahwa mudorotnya ketidakbermanfaatannya atau kejelekannya kurma itu lebih besar pada orang-orang diabetes, itu tidak ada. Nah, justru yang berbahaya itu adalah yang tadi sudah saya bilang, itu ketika kita mengkonsumsi gula-gula sederhana yang itu justru lebih tinggi dibandingkan pada kurma ya. Kalau gula sederhana kan glukosa, itu bisa pada berbagai macam masakan atau berbagai minuman itu justru lebih tinggi ya. Nah, sedangkan kalau kurma itu kebanyakan fruktosa ya, itu masih dipecah lagi. Fruktosa itu menjadi monosakarida lagi yang lebih kecil kayak gitu ya. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya, asalkan cukup, tidak berlebihan ya nggak ada masalah. Seperti
seperti itu. Oke. Intinya adalah jangan berlebihan ya sahabat sehat, sesuai dengan anjurannya 3 butir udah cukup. Yap. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Saiba. Bagi yang sudah overweight nih Pak, gimana sih cara menyiasati pola makan pada saat lebaran nanti? Oke, yang sudah overweight ya kayak gitu. Pertama, ini momentum ya, puasa ini momentum, maksimalkan sekali dalam penurunan berat badan kayak gitu ya. Nggak ada program diet terbaik ya yang pernah ditemukan oleh manusia itu selain puasa Ramadan selama 30 hari penuh kayak gitu. Jadi tanpa kita menyeting goal, puasa Ramadan itu harusnya menurunkan berat badan kita. Asalkan kita makannya tuh nggak balas dendam saat berbuka kayak gitu. Jadi itu targetnya. Nah kadangkala sudah selesai puasa kita masih overweight kayak gitu ya. Nah maka harus dilanjutkan lagi. Nah tadi mungkin saya lupa bilang bahwa supaya mengatasi kalap saat lebaran itu dan juga menekan supaya kita nggak balik lagi overweight adalah dengan puasa Syawal kayak gitu ya. Karena ada sunahnya tuh ya, apa namanya 6 hari saat bulan Syawal kayak gitu ya. Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri kayak gitu, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh kayak gitu. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan semisal atau 10 kali lipat. Itu hadis riwayat Ibnu Majah kayak gitu. Jadi puasa Syawal itu kuncinya 6 hari kayak gitu. Jadi kita boleh nih pesta hari pertama Syawal tanggal 1 Syawal karena emang nggak boleh puasa kalau orang Islam ya. Kemudian tanggal 2 dan seterusnya sampai 6. Jadi 2 3 4 5 6 7 Syawal gitu itu kita puasa Syawal kayak gitu. Kemudian setelah itu, nah mumpung badan ini settingannya masih mode puasa kayak gitu, lanjutkan lagi puasa sunnahnya. Kalau bisa puasa Daud, kalau nggak bisa puasa Senin Kemis kayak gitu. Nah ini luar biasa banget kayak gitu, dan saya berani jamin kalau ini berlangsung selama beberapa bulan, pokok dengan tetap mengedepankan defisit energi, insya Allah pasti akan turun dan stabil kayak gitu ya. Luar biasa. Banyak banget Oke. insight ya kita sahabat sehat. Bahwa setelah nanti lebaran kita masih bisa tetap melakukan puasa. Dan dilanjutin lagi kalau misalnya kita mau puasa Senin Kamis itu lebih dianjurkan lagi. Nah, jadi itu mungkin bagi yang Betul. sekarang sudah overweight bisa terus dilatih itu untuk berpuasanya. Ya. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Pak, pertanyaan yang mungkin sering banget nih ditanyakan. Bagaimana bagi penderita MAH agar pada saat puasa tidak menaikkan asam lambung atau merasakan mual? Oke. Inilah keajaibannya puasa ya gitu. Coba kalau teman-teman perhatikan ya. Ini buat orang-orang yang ada istilahnya ada MAH gitu ya. Ada lambung nih gitu ya, ada lambung, ada jantung. Itu maksudnya emang nggak ada penyakit lambung, ada penyakit jantung ya. Kalau manusia pasti punya lambung dan jantung gitu ya. Nah, ini ada punya MAH itu kan gaster ya. MAH itu gaster atau lambung kalau bahasa medisnya gitu ya. Jadi mungkin maksudnya ada tukak lambung atau gastritis atau yang lainnya. Coba kalau teman-teman perhatikan orang-orang yang punya gastritis itu pada saat puasa itu biasanya nggak enak perutnya itu atau mungkin dispepsianya itu paling enggak itu cuma berlangsung sehari aja, 2-3 hari bahkan sebulan itu insya Allah nggak ada masalah apa-apa kecuali yang memang kronik banget gitu ya, ini beda kasus gitu. Kalau kronik banget ya memang nggak boleh puasa, harusnya sudah di rumah sakit dan dirawat gitu. Tapi kalau untuk yang mungkin yang ringan kayak gitu ya, untuk gastritis yang ringan itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya otak kita tuh men-setting ya, itu canggihnya. Jadi otak kita tuh men-setting, makanya ini pentingnya niat ya. Men-setting besok harus puasa nih, maka semua tubuh itu harus mode puasa gitu ya. Maka hormon ya, mulai dari hormon kortisol, kemudian hormon segala macam hormon yang ada dalam tubuh, termasuk yang berkaitan dengan produksi asam lambung kayak gitu, itu biasa dikontrol kayak gitu ya. Jadi nggak akan diproduksi terus tanpa tidak adanya makanan. Beda banget ketika kondisi teman-teman itu nggak puasa tapi teman-teman belum makan gitu ya, itu beda gitu, perhatiin banget kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu biasanya kondisinya bakal perut itu menjadi perih dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah pada pada orang-orang yang dengan gastritis ringan untuk berpuasa kayak gitu ya. Jadi sesungguhnya karena sudah disetting kayak gitu.
Nah, kemudian ya sebaiknya makanannya tidak banyak mengandung gas, tidak berbumbu tajam, tidak pedas ya, dan tentunya tidak tinggi santan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Dan sebaiknya kafein dibatasi gitu ya. Jadi jangan buka pakai capcin misalkan atau pakai boba yang ada atau dengan apa namanya kopi-kopi kekinian yang macam-macam. Nah, itu kadang-kadang ya. Orang-orangnya kadang apa mudah-mudahan ini adik-adik saya nggak nonton ya. Itu kan sudah tahu apa namanya kalau makan pedas nggak kuat ya, tapi dipaksa terus makan pedas. Kenapa? Karena ternyata ya teman-temannya juga pada makan pedas-pedas gitu ya. Woi, kamu udah nyobain ini nggak? Kamu jadi ternyata itu karena ya karena teman-temannya juga pada makan, jadi biar bisa cerita di grup dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan ngikutin itu ya, jangan ngikutin itu. Jadi jangan ngikutin tren kalau kalian nggak kuat. Jadi sebaiknya kalau itu nggak sehat nggak usah dilakukan, nggak usah dilakukan. Yang tren yang bagus tuh yang sekarang yang lagi ngehits itu kan kayak tren olahraga ya, bersepeda, goes segala macam. Itu bagus kayak gitu ya. Itu harus dilestarikan untuk kesehatan. Nah, yang gitu-gitu tuh yang diikutin. Tapi kalau trennya itu rebahan, nonton drakor, scroll-scroll berjam-jam, ya itu stop dulu deh gitu ya. Gitu. Oke, jadi aman ya Pak untuk penderita mah ini melakukan puasa. Oke, jadi jangan takut sahabat sehat. Yang penting tadi kita udah tahu nih gimana prinsipnya untuk penderita mah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Kak Reo Audi. Buka puasa dengan kurma idealnya diberi jarak berapa lama ya Pak untuk setelah itu makan berat. Nah, lalu di saat pandemi seperti ini, kapan idealnya konsumsi vitamin saat berbuka dan saat sahur? Alright. Jadi untuk apa namanya kurma ya itu tidak ada jaraknya ya. Jadi yang pertama harus disegerakan. Begitu berbuka ya, duk 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 duk, duk gitu ya. Itu langsung Bismillah gitu ya, langsung makan kurmanya, langsung minum atau minum dulu boleh, kemudian makan kurmanya. Gak ada jaraknya, tapi harus disegerakan gitu ya. Kemudian setelah itu idealnya supaya perut kita itu nggak shock atau tubuh kita itu nggak shock, ya, kita perlu beradaptasi, kasih jeda. Jedanya dengan apa? Dengan sholat. Gitu ya. Kemudian kita sholat dulu, ya. Boleh di rumah, boleh di masjid, sholat dulu. Kemudian paling kurang lebih 5 sampai 10 menit, kayak gitu. Baru kita makan berat, kayak gitu ya. Kalau kita masih berasa jangan dulu ya, karena kita masih banyak makan, misalnya kita apa ya, makan kurma, makan es campur, makan ini segala macam. Nah, daripada nanti kalian ketika taraweh itu bolak-balik terus ya, tahu ya maksud saya ya, balik dari perut, balik ke mulut, balik lagi, terus kita mau sujud rasanya berat gitu ya. Ya, lebih baik mungkin makan beratnya setelah taraweh. Tapi ingat, jarak antara tidur dengan makan berat itu maksimal minimal ya 2 jam gitu ya, minimal 2 jam. Jadi jangan habis makan langsung tidur gitu ya. Nanti bisa reflux. Kalau mengenai jaraknya nggak ada patokannya ya harus gimana. Tapi bagusnya begitu azan langsung berbuka. Kemudian kalau sahur pas imsak baru makan. Kalau itu saya ya pas imsak baru makan gitu ya. Karena batas sahur itu kan bukan imsak tapi azan subuh gitu ya. Gitu. Tapi siap-siapnya sudah mulai dari jam 3 ya kalau di Jawa Timur ini ya. Sudah mulai dari jam 3 itu sudah siap-siap, ya, mepet-mepet itu baru semua makan. Jadi ketika semua sudah selesai azan subuh gitu. Itu sunahnya juga seperti itu. Oke. Nah, untuk konsumsi vitamin selama Oh pandemi, iya, vitamin lupa ya. dan juga sahur. Vitamin itu sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan apabila teman-teman makannya sudah seimbang ya. Apabila sudah memenuhi prinsip gizi seimbang tadi ya. Sudah ada sayurnya, sudah ada buahnya, lauk hewani, nabati semua sudah komplit semuanya, maka yang namanya multivitamin tidak dibutuhkan. Jadi multivitamin itu dibutuhkan apabila pertama kita menghitung bahwa zat gizi yang kita asup itu kurang. Yang kedua, memang kita ada defisiensi dari multivitamin tertentu kayak gitu ya.
mungkin karena ada kondisi medis dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya saat kita sakit, kayak gitu ya. Saat kita sakit, itu mungkin untuk segera recovery, maka itu butuh vitamin-vitamin tertentu, kayak gitu. Terutama vitamin-vitamin yang sifatnya antioksidan, seperti vitamin C, E, ya, selenium ya, untuk apa? Ini bukan vitamin C, tapi lebih kepada apa namanya? Oke, baik. Sudah terjawab ya, sahabat sehat. Oke, Pak, kita lanjut nih, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak banget nih teman-teman yang penasaran dan mau nambah ilmunya di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak NPASN. Halo, saya mau bertanya, untuk olahan sayur, selain menumis dan sop, olahan yang memerlukan sedikit minyak, bahkan tidak sama sekali itu apa ya? eh Olahan sayur yang nggak pakai minyak ya, nggak pakai minyak itu bisa selain ditumis, bisa dibuat sup-supan kayak gitu ya. Dibuat sup-supan, kemudian direbus, dikukus, kemudian juga bisa dibumbu apa namanya, dibumbu macam-macam gitu ya. Mungkin bisa sekarang sudah ada apa tuh namanya, saya lupa apa tuh, sosmed buat masak-masak gitu ya. Ah, udah banyak Pak Eh, rekomendasinya. Cookpedia Pak ya, saya lupa itu, Cookpedia. Nah, Banyak itu kan rekomendasi. bisa tuh banyak banget itu sekarang itu sudah sangat-sangat berkembang gitu ya, sangat berkembang itu macam-macam gitu ya. Jadi nggak harus semua-semua digoreng dan ditumis gitu lah. Kalaupun ditumis, terpaksanya gini, Pak, saya sudah mentok banget ini. Nggak bisa saya kalau nggak ditumis atau digoreng atau dengan minyak kayak gitu. Maka kalau ada dana gitu, sebaiknya tidak menumis menggunakan minyak kelapa sawit gitu ya. Tapi gunakan minyak-minyak yang dia itu tinggi asam lemak, tidak jenuh gandanya gitu. Contohnya adalah bisa minyak biji bunga matahari, minyak sayur gitu ya. Kalau memang mentok banget gak ada ya bisa minyak kelapa kayak gitu. Dan ini kayak nenek-nenek zaman kita dulu ya, nenek-nenek zaman kita, nenek-nenek kita maksudnya ya, itu kan apa buat sendiri ya minyak kelapa itu buat bikin sendiri di rumah gitu. Jadi disimpan itu saya masih ngikutin ya, aduh saking tuanya saya gitu ya. Saya masih ngikutin gitu waktu saya SD gitu. Dan saya tuh bikin minyak kelapa kemudian di stok gitu. Nah ternyata saya sekarang baru sadar ternyata minyak kelapa tuh jauh lebih sehat daripada minyak kelapa sawit. Kalau teman-teman tahu di negara-negara maju ya, itu sekali menemukan kelapa sawit gitu ya. Jadi kalau opsinya kalau nggak minyak sayur, kemudian minyak canola, biji bunga matahari, atau mungkin kombinasi keduanya dicampur gitu ya, sama minyak kelapa. Nggak ada satupun itu minyak kelapa sawit. Kenapa? Karena mungkin kayak Menkes sananya ya, Kementerian Kesehatannya sana itu sudah sadar bahwa tidak sehatnya minyak kelapa sawit kayak gitu ya. Jadi kalau yang terpaksa pakai aja itu secukupnya saja gitu ya. Kalau mengenai bahaya nggak sih pakai minyak terus selama itu dalam taraf kebutuhan kita, kan kita ada kebutuhannya kan ada karbohidrat, lemak, protein ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan lemaknya cukup ya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kita harus tahu kebutuhan lemaknya itu berapa, maka jangan dilebihin di sana. Ketika lebih itu yang berbahaya ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ahli gizi itu ditanyain kalau orang ini nggak boleh makan apa sih? Orang ini saya tuh nggak boleh makan apa atau bolehnya makan apa? Nggak ada, semua boleh, kayak gitu ya. Kalau buat Islam asal halal ya, asal halal dan baik itu terserah gitu ya. Tapi ini ada tapinya nih. Tapi paling biasanya untuk beberapa kondisi itu harus dibatasi. Kalau dilarang sama sekali itu nggak ada. Yang ada itu dibatasi. Orang gastritis boleh nggak makan kopi? Boleh, tapi 1 sendok gitu ya. Gitu. Bercanda gitu ya. Dikit aja lah pokoknya dikit aja gitu. Banyak banget ya Pak, ternyata opsi-opsi yang bisa kita olah. Karena sekarang tuh zaman udah canggih, udah banyak banget kita mau cari resep apa, mau modifikasi. Benar. Oh, itu udah bisa, sahabat sehat. Nah, bisa juga nih mungkin kalau yang nggak suka sayur, diet buah kan juga di sini campuran 1 kilogram sayur dan buah. Nah, jadi asupan sayurnya bisa terpenuhi tuh, sahabat sehat. Gitu.
Weh, mantap, bener. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Ini tadi dari Kak Lulu Anissa. Oh, ini mungkin salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh perempuan nih Pak. Nah, apa benar makan timun itu dapat menghambat haid dan apa sih Pak penyebab untuk keputihan itu? eh, gimana ya? Saya boleh jujur nggak? Jawabannya saya nggak tahu ya, gitu ya. Saya nggak tahu Ah, gitu. Karena pertama saya tidak merasakan, yang kedua saya belum menemukan penelitiannya gitu ya. oke, jadi Kalau penelitiannya belum ada. makan nggak ada sih ya. Mungkin Oh, ya. wallahu alam ada yang meneliti atau tidak, tapi saya belum pernah menemukan bahwa yang namanya timun itu menghambat head atau enggak. Ya kalau saya boleh jujur, kalau saya nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Jadi belum pernah ada penelitiannya seperti itu. Dan selama ini tidak ada indikasi, menurut saya tidak ada indikasi ke arah sana. Jadi nggak ada masalah konsumsi timun, malah bagus ya untuk konsumsi timun. Kemudian tadi apa keputihan, Iya. uh, saya rasa nggak ada hubungannya ya. Keputihan itu kan jamur gitu ya. Hmm. Eh, Timun dan jamur itu sesuatu hal yang eh, tidak ada hubungannya kayak gitu ya. Sejauh ini yang saya tahu, nanti kalau ada penelitiannya ya mungkin bisa saja ada, tapi tidak ada hubungannya sejauh ini gitu. Jadi nggak usah khawatir makan timun aja gitu ya. Dan ini mungkin saya perlu meluruskan mitos-mitos ini ya. Kalau ini biasanya pas lebaran pada kumpul, katanya jangan makan ini bahaya, katanya jangan makan ini, jangan makan itu, segala macam lo. Ini lo bagus, daun ini direbus, kemudian ditambahin ini, tambahin itu, tambah kapur apa segala macam lah ya. Itu katanya bagus buat kolesterol. Uh, Kalau menurut saya jangan diikuti. Yang sesuatu yang katanya tanpa ada evidence base atau basis ilmiahnya, dasar ilmiahnya itu semua sesat gitu ya. Jadi teman-teman harus balik lagi. Tanyain dulu kata siapa gitu ya. Ada orang yang bilang gitu ya. Ya siapa? Ya pokoknya ada. Berarti nggak benar gitu ya. Tapi ketika Hmm. siapa yang bilang, oh ada dokter X itu siapa? Oh dia yang bikin jurnal ini gitu. Oh ya udah berarti bisa jadi ini evidence based betul kayak gitu ya. Jadi tanyakan kalau ada katanya ini bagus nih, katanya akar pohon jati gitu ya, itu bisa menurunkan kolesterol ya, sana grogoti aja pohon jati gitu ya. Ada pada kenyataannya nggak ada seperti itu ya. Gitu ya. Makanya hati-hati dengan katanya harus di cross Hmm. check ulang ya. Gitu. Jangan bergampang percaya. Oke, jadi jangan percaya sama mitos-mitos atau hal-hal yang nggak ada penelitiannya ya, Pak. Karena itu justru Betul yang banget. malah bikin informasinya tuh nggak jelas dan justru takutnya berbahaya bagi kesehatan kita. Gitu. Betul. Kalau misalkan ada apa-apa sama kalian, karena gara-gara ngikutin orang itu katanya-katanya, saya berani jamin orang yang bilang katanya itu nggak akan pernah bertanggung jawab dengan diri kalian kalau ada apa-apa. Tapi kalau dokter ngasih obat, ada apa-apa, dokter akan tanggung jawab. Ahli gizi ngasih advice diet ke kalian, ketika kalian ada apa-apa, ahli gizi akan bertanggung jawab kayak gitu ya. Tapi ya orang yang bilang katanya, yang saya bilang tadi, nggak akan benar bertanggung jawab gitu ya. Jamin saya gitu. Oke, wah luar biasa Pak Iqbal penjelasan hari ini. Nah, ada yang bilang nih Pak, keren banget penjelasannya. Emang luar biasa nih Pak, kita tadi dapat banget insight, dapat banyak banget Masa? pengetahuan dari Pak Iqbal, mulai dari pola makan sebelum sebelum lebaran nanti sampai pas hari raya tuh gimana. Wah, luar biasa. Oke, emang nggak berasa Oke, ya Pak, kita udah alhamdulillah. ngobrol hampir 1 jam ya Pak. Udah Oh 1 jam kita iya. ngobrol tentang gimana sih supaya nanti tetap bisa stabil berat badannya saat setelah Lebaran. Intinya tadi sudah Iya, dijelaskan bahwa jangan dendam, jangan kalap saat Lebaran. Harus tahu sebenarnya tuh kebutuhan kita berapa sih supaya bisa kita kontrol ya Pak. Oke, betul. wah luar biasa. Nah tadi pertanyaan-pertanyaan itu keren-keren banget nih Pak. Tapi silakan pilih satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah hari ini. Silakan Pak. Eh, yang pertama aja deh, yang Oke. aduh saya kok nggak bisa nyekrol nih, terlalu banyak. Oke, sebentar saya akan bantu scroll, Pak. Tadi pertanyaan pertama dari Kak Novita Aulia 07. Pak, Oh iya betul. cara memilih makanan yang tidak menguras kantong. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, Oke, Pak. Sehat itu ya nggak itu mahal ya, Pak?
dan kita tetap bisa sehat. Benar-benar. Oke, wah luar Ya biasa. hadiahnya ini dikasih hadiah apa? Umroh ya dari Nanti Sehat is akan kita Buah. berikan satu paket cold press juice is Oh buah, gitu. yang mana Wah pas banget keren. nih lagi puasa, kita harus tetap meningkatkan, ya, menjaga imun. Nah, kita menyiapkan paket Ramadan booster juga nih untuk meningkatkan imun dan kita tetap fit selama puasa karena setiap harinya kan kita membutuhkan sayur dan buah ya Pak. Nah, disitulah. Betul Jadi buat betul. teman-teman yang mungkin belum sempat untuk masak sayur atau makan buah, nah ini bisa dipenuhi kebutuhan sayur dan buahnya melalui cold press juice ini. Karena 100% buah dan sayur alami tanpa kandungan pengawet dan tanpa kandungan gula. Oke, Oke, selamat wah bagi mantap tuh. pemenang. Sehat. Oke, terima kasih juga kepada Pak Iqbal dan tim ahli Gizi ID yang Ya, sudah partisipasi sama-sama. di live Instagram kita kali ini. Luar biasa, banyak banget ilmu yang didapat. Semoga kita Sama-sama, bisa terima kasih Mbak terima Diajeng, kasih Mbak Pak. bah, tim-tim Sehat Barang It's Buah ya, sudah Iya, mengundang kami. Mudah-mudahan bisa terus kontribusi, bisa terus kolaborasi ya kita ke siap Pak. depan. Nanti kita kolaborasi lagi Pak di lain kesempatan. Oke. Siap, Saya siap. mewakili, saya mewakili tim Sehat dari Itzbua. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama live. Tetap jaga kesehatan selama puasa. Dan tadi udah dapat banyak banget nih insight dan tips-tips dari Pak Iqbal. Jangan cuma didengerin, tapi harus diterapkan juga. Oke, baik. Terima kasih banyak sahabat sehat. Terima kasih Pak Iqbal dan tim ahli Gizi ID. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah siap-siap mau Waalaikumsalam buka nih warahmatullahi kayaknya, Pak. wabarakatuh.